Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman. Kita mohon tambahan ilmu, warzuqni fahman, dan rezeki berupa pemahaman. Juga kita berharap kepada Allah agar istiqomahkan dalam belajar, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar Allah teguhkan hati kita di atas jalannya yang lurus. Taib, kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi, jilid yang kedua. Kita masih melanjutkan pembahasan wazan tafa'ala, ya. Belum selesai di pembahasan wazan tafa'ala, masih di tasrif far'i, yaitu setelah tasrif far'i fi'il madhi, kemudian juga fi'il mudhari sudah, kita lanjut ke tasrif far'i masdar, ya, al-masdar dan seterusnya. Ya, kalau al-muallif rahimahullahu taala, penulis menyebutkan tasrif far'i, tasrif cabang dari wazan tafa'ala, untuk masdarnya adalah tafa'ulan, bentuk tunggalnya. Ini yang tentunya sering dipakai, ya, tafa'ulan. Dan istilah-istilah syariat juga menggunakan pola atau wazan masdar bentuk tunggalnya, itu tafa'ulan, ya. Contohnya apa? Misalnya contohnya tadabbur, ya, tadabburon, taqarrub, ya kan, taqarruban. Namun ada yang tidak menggunakannya seperti tawakal, ya. Tawakal lebih menggunakan bentuk fi'il madinya, tawakkal. Baik, ya, kita lanjutkan. Kemudian bentuk masdar pola yang ganda ada tafa'ulaini, adapun pola yang jamak ada tafa'ulatin. Namun ini tidak dipakai, ya. Yang dipakai adalah bentuk tunggalnya, biasanya seperti itu. Dan isim fa'ilnya ada mutafa'ilun, mutafa'ilani, mutafa'iluna, mutafa'ilatun, mutafa'ilatani, mutafa'ilatun. Ini dibagi berdasarkan, jika berdasarkan baris maka dibagi berdasarkan gender, berdasarkan kolom dibagi karena bilangannya, ya. Bagian kolom kanan mufrad, tengah itu ganda atau musanna, dan yang kiri adalah jamak. Baik, yang ada isim maf'ul sama seperti pembagian isim fa'il, ya, berdasarkan baris itu karena gendernya, baris atas sebagai muzakkar laki-laki, baris bawah itu muannas. Adapun berdasarkan kolom, bagian kanan bentuk tunggal, tengah bentuk ganda atau musanna, ya. Kalau tunggal tadi mufrad istilahnya. Adapun bagian kiri sebagai bentuk jamaknya, ya. Mutafa'alun, mutafa'alani, mutafa'aluna, mutafa'alatun, mutafa'alatani, mutafa'alatun. Adapun fi'il amarnya ada tafa'al di sukunnya, tafa'al mirip seperti fi'il madinya. Fi'il madinya tafa'ala, maka fi'il amarnya tafa'al. Tafa'al, tafa'ala, tafa'alu, tafa'ali, tafa'ala, tafa'alna. Ya, kita di pola ini dibagi juga berdasarkan, ya, sama berdasarkan gender dan juga bilangan, ya kan. Baris yang atas berdasarkan gender laki-laki mudzakkar, yang bawah, baris yang bawah ini muannas. Berdasarkan kolom sama, bagian paling kanan itu mufrad tunggal, domirnya ini anta, ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Bagian tengah musanna, bagian kiri adalah kolom yang menunjukkan bilangan jamak. Dan kita sering dengar, ya, perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena merupakan bagian penting dari agama kalian. Itu menggunakan pola tafa'alu, ya, ta'allamu bentuk jamak. Itu artinya pelajarilah wahai kalian, ya.
Baik, itu contoh prakteknya. Dan ada fi'il nahi la tatafa'al, la tatafa'ala, la tatafa'alu, la tatafa'ali, la tatafa'ala, la tatafa'alna. Ya, janganlah engkau berbuat sesuatu. Adapun isim zaman makannya mutafa'alun, mutafa'alani, dan mutafa'alatun. Ini mirip dengan pola isim maf'ul ya. Mirip seperti polanya isim maf'ul, khususnya ketika bentuk mufrad dan musanna mirip seperti isim maf'ul yang muzakkar. Adapun bentuk yang jamaknya malah lebih cocok mirip dengan bentuk isim maf'ul yang jamak perempuannya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian ada fi'il madhi majhul yang pasif ya. Mudah sekali yang semula tafa'ala menjadi tufu'ila. Jadi dikasrah huruf sebelum huruf terakhirnya, kemudian di dhammah semua huruf sebelumnya. Sebelum kasrahnya itu di dhammah semua dari awal. Menjadi tufu'ila ya, kalau tasrif tufu'ila, tufu'ila, tufu'ilu, tufu'ilat, tufu'ilata, tufu'ilna, tufu'ilta, tufu'iltuma, tufu'iltum, tufu'ilti, tufu'iltuma, tufu'iltunna, tufu'iltu, tufu'ilna. Ya, tufu'ilu. Diingat-ingat tufu'ilu caranya apa? Dikasrah huruf sebelum huruf terakhir, di dhammah semua huruf ya, kecuali kalau ada sukun ya. Kalau sukun nggak berubah. Di dhammah semua huruf sebelum huruf yang kasrah tadi. Menjadi tufu'ila. Baik. Adapun fi'il mudhari'nya yang semula yatafa'alu menjadi yutafa'alu. Caranya bagaimana? Yaitu huruf pertama di dhammah ya, yatafa'alu menjadi yutafa'alu. Huruf sebelum huruf terakhirnya di fathah. Masih kaidahnya masih sama ya. Yutafa'alu, yutafa'alani, yutafa'aluna, tutafa'alu, tutafa'alani, yutafa'alna, tutafa'alu, tutafa'alani, tutafa'aluna, tutafa'alina, tutafa'alani, tutafa'alna, utafa'alu, nutafa'alu. Kita baca dulu faedahnya. Fawaidu tafa'ala. Faedah-faedah wazan tafa'ala. Yang pertama adalah lil mutawa'ah. Ya, lil mutawa'ah bisa dimaknai dengan bermakna adanya dampak ya. Adanya dampak perbuatan. Jadi perbuatan yang menggunakan pola tafa'ala merupakan akibat atau dampak dari perbuatan sebelumnya. Contoh. Sini kita terjemahkan dulu faedahnya. Wahiyya husulu asari syai'i an ta'allukil fi'lil muta'addi. Husulu asar ya, yaitu tercapainya asar, efek dari sesuatu an ta'allukil fi'lil muta'addi disebabkan adanya kaitan dengan fi'il muta'addi sebelumnya. Jadi gampangnya tadi ya, mutawa'ah adalah pola tafa'ala sebagai perbuatan yang menjadi dampak dari perbuatan sebelumnya yang merupakan fiilnya muta'addi. Contoh, mislu, alamtu al-walada fata'allama. Pola yang sedang kita pelajari adalah ta'allama, tafa'ala. Lihat. Sedangkan kata kerja sebelumnya adalah alamtu. Alamtu dari pola fa'ala, allama, yang merupakan fi'il muta'addi. Sehingga ta'allama ini adalah efek atau dampak dari fi'il muta'addi allama. Alamtu. Artinya adalah alamtul walada fata'allama. Aku mempelajari atau aku mengajarkan seorang anak itu sehingga dia mau belajar. Gitu ya. Aku mengajari anak itu sehingga dia mau belajar. Baik. Ya, sehingga maka gitu ya, dia mau belajar. Dampak jadi efek. Jadi pakai ta'allam. Yang contoh kedua, kasartu az-zujaja fatakassara.
Aku memecahkan gelas itu sehingga atau maka gelas itu menjadi pecah. Ya, menjadi pecah. Tapi ini jadi ada akibat dampak. Ini maksud dari mutawa'ah. Ini contoh yang faedah pertama. Dan biasanya penyebutan faedah yang pertama ini yang lebih sering dipakai ya. Baik, kemudian contoh kedua. Litakalluf memberikan makna memaksakan. Ya, takalluf ya. Membebani, memaksakan juga maknanya mempertahankan juga bisa. Wa huwa mu'anatul fa'ili al-fi'la liyahsula. Ya, dimaknai dengan eh, bertahannya pelaku perbuatan untuk mewujudkan atau dalam rangka mewujudkan perbuatannya. Ya, terbebaninya pelaku perbuatan dalam rangka mewujudkan perbuatan. Dia terpaksa melakukannya dengan penuh beban, ya, dan tuntutan. Contohnya, tasyajja'a Zaidun. Kalau diterjemahkan hanya tasyajja'a Zaidun saja, artinya masih belum jelas, harus diuraikan. Kalau diuraikan maknanya menjadi takallafa syaja'ata wa 'anaha litahsula. Tadi ya, takallafa syaja'ah. Zaid ya. Zaid memaksakan dirinya untuk menjadi berani. Wa 'anaha litahsula. Dan dia bertahan dalam kondisi itu dalam rangka mewujudkan keberaniannya. Dalam rangka mewujudkan ya keberaniannya. Dia bertahan. Dia harus paksakan dirinya untuk menjadi pemberani. Baik. Itu maksud dari pola tafa'ala, tasyajja'. Zaid menjadi berani. Zaid memaksakan dirinya untuk berani. Yang kedua, tabassara Muhammadun. Itu artinya harfu tafsir ya, huruf untuk menafsirkan. Huruf menafsirkan kalimat sebelumnya ditafsirkan dengan kalimat setelah ai. Takallafa 'alal basar. Ya. Tabassara maknanya takallafa 'alal basar, yaitu Muhammad memaksakan menuntut dirinya untuk merenung. Tabassar di sini artinya merenung, memikirkan sesuatu. Gitu ya. Ini bisa menggunakan pola tafa'ala untuk makna takalluf, pembebanan. Baik ya. Tuntutan. Pembebanan lebih tepat ya. Takalluf kan artinya memaksa ya, membebani. Kemudian yang ketiga, fungsi ketiga, libtikhadil fa'ili aslal fi'li maf'ulan. Ya, mungkin agak ribet ya. Redaksinya agak tidak sederhana, namun inti pesannya saja kita sampaikan, memberikan makna menjadikan, ya. Ada makna menjadikan, intinya begitu. Menjadikan asal perbuatan fi'il sebagai objeknya. Menjadikan maf'ul di sini artinya objek ya. Ittikhadil fa'ili, fa'il itu subjek, aslal fi'li, asal perbuatan, maf'ulan sebagai objeknya. Maf'ulan di sini maksudnya maf'ul bih, objek. Contohnya langsung saja lihat contoh lebih paham. Mislu contoh pertama. Tabannaitu Yusufa. Artinya adalah ittakhadtuhu ibnan. Aku menjadikan Yusuf, aku menjadikannya. Nya ini kembali ke mana? Yusuf ya. Aku menjadikannya sebagai anak laki-laki. Aku menjadikannya sebagai seorang anak laki-laki. Dari mana kata ibnan muncul? Kok tiba-tiba ada ibnan? Yaitu berasal dari kata kerjanya tabanna, tafa'ala. Tabanna kebetulan huruf terakhirnya cacat ya. Jadi seakan-akan polanya tidak sama dengan tafa'ala. Padahal sama. Tafa'ala, tabanna gitu. Ya. Asal dari fiilnya. Ibnan ini berasal dari asal fiilnya. Baik. Yang kedua, tawassattu yadi. Yadi itu tangan ya. Yadun. Yadi berarti tanganku. Tawassattu yadi.
Ai ittakhadtuhu wisadatan. Ya, aku apa? Menjadikan tanganku, aku menjadikannya yaitu tanganku wisadatan apa? Sebagai alas. Ya, mungkin alas untuk bertelekan, alas untuk bersandar, ya. Alas untuk rebahan dan semisalnya. Wallahu a'lam. Dari mana kata wisadatan muncul? Yaitu dari kata kerjanya tawassada. Ya, tawassada. Wazannya apa? Tafa'ala. Ini fungsi yang ketiga. Nah, ya, pelan-pelan ya, kita lanjutkan dulu. Yang keempat, liddalalati ala mujanabatil fi'li. Mujanabah itu artinya apa? Janabah. Untuk apa? Untuk menjauhkan. Ya, maknanya adalah ba'id ya. Atau ba'ada. Janabah, menjauhkan. Baik. Jauh maknanya jauh ya. Maksudnya gimana liddalalati untuk menunjukkan ala mujanabatil fi'li untuk menghindari perbuatan. Justru dengan pola ini kita kita membuat kalimat untuk menjauhi perbuatan yang kita tuliskan. Contoh, mislu tahajjatu. Tahajjatu aku sholat tahajud. Itu aja gampangnya. Aku bertahajud. Nah, apa makna tahajud? Artinya adalah ai taraktu al-hujuda wa huwa an-naum. Artinya tahajud itu dari kata hujud. Hujudun. Artinya malam. Artinya taraktu al-hujuda. Aku meninggalkan malam untuk bersantai-santai, tidur-tidur ya. Lelap, terlelap tidur tidak. Aku meninggalkan malam artinya aku bangun untuk ibadah malam. Meninggalkan perbuatan hujud yang merupakan asal kata dari tahajjud. Turunan kata. Baik. Yang kedua, ta'asamtu ai ta'asamtu dari kepola tafa'ala, ta'asama. Ta'asamtu aku. Ta'asamtu artinya bukan aku berbuat dosa, bukan. Justru meninggalkan. Taraktu al-asima, aku meninggalkan dosa itu. Ya asim ya, dosa ya. Yang ketiga, tazammama aliyun. Bukan bermakna Ali berbuat tercela. Justru maknanya apa? Aijanaba azzama. Ya, Ali meninggalkan, menjauhi perbuatan tercela itu. Itu ya. Insyaallah atau Ali menjauhkan dirinya dari celaan. Fungsi yang kelima, fungsinya kebetulan banyak ya. Kita ringkas saja. Lisoiruroh. Ada makna proses perubahan. Proses perubahan. Dari satu bentuk ke bentuk yang baru. Contoh. Ya. Ta'ayyamatil mar'atu. Ma makna ta'ayyama? Ma makna ta'ayyama? Sorot ayyiman. Apa ayyiman? Ayyiman. Coba cek di kamus. Apa maknanya? Disebutkan di kamus sebutnya bila zaujin. Bila zaujin, tidak punya suami. Alias menjanda. Ta'ayyamatil mar'atu ay sorot ayyiman. Dia menjadi janda. Di mana proses perubahannya? Ya sebelumnya dia bukan janda. Dia mar'ah, dia seorang istri. Kemudian berpisah, bercerai. Atau ditinggal wafat. Sehingga menjadi janda. Sorot. Disebut lisoiruroh. Karena menggunakan kata soro dan turunannya. Bisa soro, bisa sorot. Gitu ya. Artinya berubah. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Yang keenam. Fungsi keenam. Lidalalati ala husuli aslil fi'li marratan ba'da ukhra. Ya.
Menunjukkan apa? Perbuatan itu terjadi ya satu kali setelah perbuatan yang lain. Kita lihat contohnya. Contohnya, tajarru'a Muhammadun. Nah, tajarru'a menggunakan pola tafa'al. Namun, kita artikan apa? Tajarru'a kalau secara bahasa artinya apa? Minum ya. Minum, ya kan? Minum ya. Maknanya minum. Aisyariba jur'atan ba'da jur'ati. Muhammad minum seteguk demi seteguk. Nah, dia minum satu tegukan setelah satu tegukan sebelumnya. Jadi ada pengulangan perbuatan. Marotan ya. Ada pengulangan perbuatan. Baik. Tajarru'ah. Jur'ah itu artinya tegukan. Baik. Ya, Muhammad minum satu tegukan setelah tegukan sebelumnya. Yang terakhir. Ini terakhir ya. Litolab menunjukkan makna permohonan atau tuntutan atau juga permintaan. Ya, maknanya ada tiga. Permohonan, tuntutan, atau permintaan. Apa makna dari mislu ta'ajjala syai'a? Ta'ajjala menggunakan pola tafa'ala ya. Ai talaba ajalatahu. Apa ajalah maknanya? Apa makna ajalah? Ya. Mana ajalah? Ta'ajjala syai'a. Seseorang itu menuntut apa? Menuntut untuk bersegera. Ya, ta'ajjal. Ajil artinya kan bersegera. Makanya ada istilah ta'jil ya. Ta'jil dalam di bulan Ramadan atau pada bulan Ramadan ada istilah ta'jil, ta'jilan gitu ya. Berbuka puasa dengan bersegera. Menuntut untuk segera gitu ya, untuk cepat-cepat. Maknanya ajalah. Ta'ajjala syai'a, seseorang itu menuntut cepat terhadap sesuatu, suatu perbuatan misalnya. Tapi kemudian yang kedua, contoh kedua, tabayyanahu ay tolaba bayanahu. Tabayyanahu artinya apa? Seseorang itu menuntut, meminta, memohon penjelasannya. Bayan, ya, menuntut penjelasan. Tabayyanahu, menuntut penjelasan dari seseorang. Selesailah 7 faedah ya. Itu yang paling utama adalah tadi apa? Ilmu tawa'ah. Ada makna dampak atau efek perbuatan dari perbuatan sebelumnya yang merupakan fi'il muta'addi. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ustaz. Ya. Boleh diulang nomor 3 Ustaz. Faedah nomor 3 Ustaz. Nomor 3 ya. Nomor 3, littikhadil fa'ili aslal fi'li maf'ulan. Itu dimaknai dengan ya, menjadikan asal perbuatan fi'il sebagai objeknya. Jadi bentuk fi'ilnya itu merupakan objeknya. Gampangnya gitu aja. Fi'ilnya adalah objeknya. Contoh pertama. Tabannaitu Yusufa. Kalau diterjemahkan langsung tanpa memperhatikan makna littikhadil fa'ili aslal fi'li maf'ulan, maka artinya menjadi apa? Aku memperanak Yusuf. Gitu. Aku memperanakan Yusuf. Itu kan jadi nggak enak ya. Karena taban itu kan tadi memperanak ya. Menjadikan anak. Tapi ditafsirkan menjadi ai ittakhadtuhu ibnan. Aku menjadikan Yusuf sebagai anak. Gitu. Ada makna menjadikan. Nah, ibnan ini objek. Asalnya dari mana muncul kata ibnan? Dari kata kerjanya tabanna itu. Tabanna. Gitu ya. Jadi menjadikan asal perbuatan fi'il sebagai bentuk objeknya.
maf'ulan. Ittikhadil fa'ili aslal fi'li maf'ulan. Sebagai maf'ul itu artinya objek. Ya, kita coba salah satu kaidah kita baca di sini. Ya. Al-qaidatu yang pertama, idza ijtama'a ta'ani fi awali mudhari'i tafa'ala wa tafa'ala jaza isbatuhuma wa hadfu ihdahuma. Kalau bertemu dua huruf ta sekaligus dalam wazan tafa'ala atau tafa'ala. Nanti yang kedua, yang tafa'ala nanti kita pelajari di pola setelah ini. Maka boleh dibiarkan, jaza itu boleh isbat, dibiarkan, ditetapkan saja, dipakai aja walaupun double ta. Yang kedua, pilihan kedua boleh dihapus salah satu taknya. Contoh, misalnya pakai pola tafa'ala tajannaba, ditasrif ke domir anta menjadi tatajannabu, ya kan? Bentuk ini ya, fi'il mudhari'nya. Tajannaba yatajannabu. Mudhari ini ya, ini mudhari. Kita ralat, ini bukan madi tapi mudhari. Tajannaba fi'il madinya, ubah dulu ke mudhari'nya menjadi yatajannabu, kemudian tasrif ke domir anta atau domir hiya. Menjadi apa? Tatajannabu. Itu kan double ta. Kaidah orang Arab, dua huruf yang berdempetan dan dua huruf itu sama. Biasanya kan dilebur ya. Biasanya dilebur menjadi tasydid. Masalahnya ini nggak bisa dilebur karena sama-sama berharokat. Karena syarat di idgham dileburkan, digabung, itu syaratnya di tasydid itu syaratnya salah satu hurufnya sukun. Baru bisa dileburkan. Masalahnya ini tidak ada yang sukun. Maka pilihannya cuma dua, dibiarkan atau dihapus salah satunya untuk memperingan lisan kita. Menjadi tajannabu itu boleh. Awalnya tataqarrabu menjadi taqarrabu itu boleh. La tataba'ad menjadi la taba'ad. La tataghayyar menjadi la taghayyar. Di Al-Qur'an itu ada. Ya. Di Al-Qur'an itu ada. Lihat sini sebutkan wa fil Qur'an fa'anta lahu tasadda. Ya kan? Surat apa ini? Surat fa'anta lahu tasadda. Di surat Abasa ya. Ayat 6. Allah Ta'ala berfirman fa'anta lahu tasadda. Tasadda aslinya adalah tatasodda. Karena dia domirnya anta. Lihat anta kan, fa'anta. Tatasodda, tapi diringkas. Tak yang pertama atau salah satu taknya dibuat. Tatasodda. Juga contoh kedua, narun talazzo. Ya, surat apa itu? Narun talazzo. Al-lail ya. Fa'anzartukum naran talazzo. Kami memperingatkanmu dengan neraka yang menyala-nyala. Baik, sama talazzo asalnya adalah tatalazzo. Gitu ya. Ini faedah atau kaidah yang pertama. Ini kaidah ya, bukan faedah. Ini kaidah. Jadi ada tambahan-tambahan kaidah. Dan juga ada di ayat-ayat yang lain. Kebetulan ini pakai ayat yang huruf terakhirnya cacat ya. Tasodda dengan talazzo. Ada yang tidak cacat. Nanti coba bisa dicari di surat apa. Nah, di juz 30 itu setahu ana ada. Ya di surat Al-Qadr ya. Di surat Al-Qadr Allah Subhanahu wa taala berfirman tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ada lafaz tanazzalu. Tanazzalu itu aslinya tatanazzalu. Ya, diringkas jadi tanazzalu.
Insyaallah jelas ya. Dan sisanya kaidah-kaidah yang belum dibahas kita bahas di pertemuan-pertemuan setelah ini. Juga nanti ada tamrin ya, latihan yang cukup banyak insyaallah, dan nanti akan dilanjutkan di pola atau wazan yang berikutnya. Baik ya, demikian yang bisa kita bahas. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.